Pernah nggak ketika kamu lagi buka Instagram, scrolling bentar, dan kamu ngeliat postingan temanmu yang kelihatannya jauh lebih maju daripada kehidupanmu? Lalu tiba-tiba kamu minder, dan muncul pertanyaan, kok aku nggak bisa kayak mereka sih? Kok kehidupan mereka jauh lebih baik daripada kehidupanku sih? Jujur, aku dulu sering banget kayak gitu. Ngeliat temanku menang lomba, lihat teman yang posting liburannya bareng keluarga, atau lihat seseorang yang kayaknya punya hidup yang punya segalanya lah. Ada rasa sesak yang muncul, rasa iri, apalagi perasaan minder yang bilang, aku juga pengen punya kehidupan kayak mereka. Dan itulah yang disebut sebagai social comparison. Kita semua perlu tahu bahwa sosial media itu palsu. Kenapa? Karena yang mereka posting adalah 1% momen terbaik dalam kehidupan mereka. Dan gak akan setara kalau misalkan kita ngebandingin ruang tamu mereka yang rapi dengan dapur kita yang sangat berantakan. Contohnya aku deh, yang aku posting di medsos pasti hal-hal baik dan juga positif. Aku lagi nge-gym, aku lagi juara, aku promosi video YouTube misalnya. Aku nggak bakal ngeposting momen dimana aku malas baca buku, aku malas nge-gym, aku malas belajar, ataupun aku malas bikin naskah konten misalnya. Dan itulah mengapa aku bilang sosial media itu palsu. Dan pada video kali ini, aku akan ngebahas tentang social comparison atau perbandingan sosial dalam dua tipe. Tipe pertama tentang ekonomi dan sosial, dan tipe kedua tentang pencapaian. Kita masuk ke tipe yang pertama. Pernah nggak ketika teman-teman lagi asik scroll, terus ngeliat teman yang punya, yang kelihatannya tuh kehidupannya sempurna banget, keluarganya cemara, punya banyak teman, tiap minggu selalu liburan bareng keluarga atau temennya misalnya. Dan kita ngebandingin kehidupan dia yang punya segalanya dengan kehidupan kita yang mungkin seadanya. Kalau kamu ada di posisi ini, itu artinya kamu sedang ngebandingin kehidupanmu dengan kehidupan orang lain dari sisi ekonomi dan sosial. Zinedine Zidane pernah berkata, I once cried because I had no shoes to play soccer, but one day I met a man who had no feet. Melihat ke atas hanya akan membuat kita mengeluh, selalu merasa kurang, dan selalu menginginkan lebih. Tetapi melihat ke bawah akan membuat kita bersyukur dan senang dengan apa yang kita punyai. Contoh ketika melihat ke atas, orang yang cuma punya motor bakal iri sama mereka yang punya mobil. Dan orang yang cuma punya sepeda bakal iri sama mereka yang punya motor. Dan orang yang cuma bisa jalan kaki bakal iri sama mereka yang punya sepeda. Tapi coba ketika mereka melihat ke bawah, masing-masing dari mereka pasti akan bersyukur dengan apa yang mereka miliki. Bahkan orang yang cuma bisa jalan kaki akan bersyukur karena setidaknya mereka masih punya kaki. Kadang kita itu nggak sadar bahwa sebenarnya kita ini kaya, sehat walafiat, punya HP yang bagus buat menonton video ini, mata bisa melihat dengan jelas, dan segala macam lainnya lah. Bahkan bila disebutin satu-satu, mulutku ini bakal capek sendiri buat nyebutin betapa banyaknya hal yang bisa kita syukuri. Betapa banyaknya hal yang kita nggak sadar bahwa sebenarnya banyak loh orang yang nggak seberuntung kita. Dan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 18. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Kita masuk ke tipe yang kedua, yakni kita membandingkan pencapaian orang lain dengan pencapaian diri kita. Dulu aku sering minder pas ngeliat teman-temanku menang lomba. Temanku masuk di tim Elite Pro, tim-tim besar misalnya, kayak Persebaya, Persis Solo, Persija, ataupun yang lainnya deh. Di situ aku sadar, kalau semakin sering aku buka IG, maka semakin sering pula aku ngeliat teman-temanku yang udah pada punya pencapaian besar. Dan semakin sering pula aku bakal minder terus-terusan. Akhirnya aku uninstall tuh Instagramku demi menjaga kewarasanku sendiri. Dan ternyata memang ini cukup works. Hidupku jauh lebih tenang. Berasa kayak slow living banget. Dan ternyata kehidupan yang kita jalani tanpa melihat kehidupan orang lain, itu tuh sedamai ini. Dan caraku yang pertama ini bisa loh ditiru sama teman-teman semuanya. Ya mungkin untuk awal-awal pasti bakal terasa berat. Apalagi pas lagi gabut terus dipaksa buat gak buka sosmed. Buat gak buka IG ataupun buat gak scroll TikTok.
Tapi percaya deh, mungkin awalnya memang bakal terasa sulit. Karena segala hal yang terasa sulit di awal, itu benar-benar wajar karena kita masih belum terbiasa saja. Tetapi kita bakal mendapatkan imbalannya ketika kita udah lama konsisten dengan hal itu. Misal mau konsisten baca buku, pasti awal-awal buat buka buku tuh ya, terasa berat banget. Buat baca satu paragraf tuh, malesnya minta ampun. Tapi kalau udah baca agak lama, pasti bakal ngerasa nyaman. Udah masuk flow-nya lah. Dan akhirnya nggak kerasa udah baca beberapa halaman. Kurang lebih seperti itu. Tapi ngebahas tentang uninstall Instagram, aku juga sadar kok. Kalau misalkan aku terus-terusan seperti ini, itu sama halnya aku sedang lari dari masalah. Bukan malah mencari solusi dari masalah itu. Temanku sukses dengan usahanya, dengan hobinya, bukannya aku kasih selamat, aku jadikan contoh, tapi aku malah lari karena takut merasa tertinggal. Ini salah. Seharusnya aku merasa tertantang, bukan malah merasa tertinggal. Tertantang untuk menjadi sukses seperti dia, tertantang untuk menjadi lebih baik daripada diriku yang kemarin misalnya, bukan malah sebaliknya. Dan ketika aku sadar akan hal ini, perlahan aku mulai berani buat hadapin rasa minderku, bukan malah aku lari lagi. Dan mengubah perasaan negatif menjadi perasaan yang positif. Mengubah rasa minder menjadi rasa semangat buat gak mau kalah. Dan itulah cara keduaku buat ngatasin perasaan minder yang aku punya. Dan sebenarnya kita pun juga nggak harus mencurahkan semangat dalam bidang yang sama. Misalnya aku punya teman, jago nyanyi, suaranya bagus. Lalu tiba-tiba aku mengubah jati diriku yang awalnya seorang atlet sepak bola menjadi seorang penyanyi. Hanya karena ngeliat temanku yang jago nyanyi. Seharusnya ketika aku ngeliat temanku yang jago di bidangnya, aku itu tertantang supaya jago di bidangku pula. Bukan malah tertantang untuk menjadi dirinya. Karena kita nggak perlu menjadi orang lain buat terlihat hebat. Create your own light. Ciptakan sinarmu sendiri. Karena manusia diciptakan berbeda-beda untuk hal yang berbeda pula. Misalnya bayangin deh, kalau semua orang di dunia itu ekstrovert, suka ngomong, maka nggak akan ada yang menjadi pendengar yang baik. Kita semua dilahirkan dengan peran yang berbeda-beda. Hanya saja kadang kita masih belum tahu dan masih berusaha mencari jati diri kita. Jadi itulah dua tipe membandingkan diri dengan orang lain versiku. Dan juga dua solusi yang aku temukan dan aku praktekin kehidupanku sendiri. Dan aku harap video ini bisa ngebantu teman-teman semuanya, menginspirasi dan pastinya bisa bermanfaat bagi halayak luas lah. Karena sebaik-baiknya manusia ialah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Aku Dimas yang huruf S-nya, see you on the next video.